Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Auditing. Kali ini kita akan membahas komponen sistem pengendalian internal. 5 komponen sistem pengendalian internal berdasarkan framework COSO. Pertama, lingkungan pengendalian, tempat internal control beroperasi yang harus ikut dibangun agar internal control dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, risk assessment. Risiko harus diidentifikasi dan dievaluasi sebagai dasar untuk merancang aktivitas pengendalian. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian dirancang berdasarkan hasil analisis terhadap risiko untuk mengatasi risiko yang ada. Aktivitas pengendalian juga dapat dirancang atau didesain berdasarkan best practice atau berdasarkan benchmark yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah sistem informasi dan sistem komunikasi. Sistem informasi dan sistem komunikasi sangat menentukan baik tidaknya sistem internal control. Lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, dan sistem informasi dan sistem komunikasi harus selalu dipantau atau dimonitor untuk memastikan semua komponen internal control berjalan dengan baik. Efektif tidaknya sistem pengendalian internal sangat ditentukan oleh lingkungan pengendalian, sehingga pengembangan internal control harus dimulai dengan pengembangan lingkungan pengendalian. Di antara komponen dari lingkungan pengendalian adalah integrity dan ethical value yang dianut perusahaan, komitmen untuk berkompetensi, dan partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit, dan juga filosofi manajemen dan gaya operasional. Filosofi dan style operasi manajemen mencakup kebijakan dan praktek-praktek sumber daya manusia dan struktur organisasi. Risk assessment harus dimulai dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan risiko. Yang kedua, mengestimasi, menaksir, atau menentukan besarnya risiko yang mungkin terjadi, dan menentukan likelihood atau kemungkinan risiko itu terjadi. Jika tidak mungkin terjadi, berarti risiko sebenarnya tidak ada. Kemudian baru menentukan aksi yang diperlukan, tindakan diperlukan, prosedur yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang ada. Secara spesifik, aktivitas pengendalian ditujukan untuk mengatasi atau mengeliminir risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Secara umum, aktivitas pengendalian itu terdiri dari atau diperlukannya pertama pemisahan tugas, adanya sistem otorisasi terhadap transaksi dan aktivitas, kemudian tersedianya dokumen dan catatan yang lengkap. Yang keempat, pengawasan fisik terhadap aset dan catatan. Kemudian diperlukan juga pengecekan oleh pihak yang independen. Berikut tugas atau fungsi yang perlu dipisahkan antara lain adalah pertama, yang menjaga aset, misalnya bagian gudang, dari bagian akuntansi, misalnya yang mencatat persediaan. Dua, yang mengotorisasi transaksi dengan yang mengamankan atau yang menguasai aset terkait, misalnya yang menyetujui pengeluaran kas dengan kasir. Tiga, tugas yang bertanggung jawab dalam operasional dengan yang bertanggung jawab dalam pencatatan, misalnya Departemen Produksi
dipisahkan dari Departemen Akuntansi. Dan tugas IT dipisahkan dari Departemen User. Dan setiap transaksi dan aktivitas harus memperoleh persetujuan atau otorisasi sebelum dilaksanakan. Ada dua jenis kebijakan otorisasi. Yang pertama, otorisasi umum. Yang kedua, otorisasi khusus. Otorisasi khusus diperlukan untuk setiap transaksi, sedangkan otorisasi umum tidak diperlukan untuk setiap transaksi, tapi untuk setiap jenis kegiatan. Misalnya, untuk membelanjakan anggaran yang ada di bawah seorang manajer tersebut memiliki otoritas umum atau general authorization. Dokumen dan catatan yang memadai ditandai oleh pertama, yang pre-number, memiliki nomor urut yang tercetak. Yang kedua, harus disiapkan pada saat terjadi transaksi, tidak disiapkan kemudian. Kemudian yang ketiga, dirancang untuk dapat multi-use, digunakan untuk lebih dari satu keperluan, sehingga dokumen dapat dibuat dalam bentuk rangkap. Yang lembaran pertama misalnya untuk pelanggan, lembaran kedua untuk akuntansi, lembaran ketiga untuk arsip, dan yang keempat harus disiapkan sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan di dalam pengisian atau penggunaan dokumen tersebut. Pengamanan fisik terhadap aset dan catatan sangatlah diperlukan. Misalnya, persediaan harus dilindungi dengan menyimpannya di dalam gudang. Catatan harus dilindungi dengan menempatkan pada ruangan yang terkunci. Yang lebih sangat penting adalah pengamanan fisik terhadap aset dan catatan yang bersifat mencegah terjadi kerusakan, mencegah kehilangan. Pengecekan yang independen sangatlah diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur pengendalian ditaati, atau kalau tidak ditaati, kenapa tidak ditaati? Bisa saja prosedur yang digunakan yang masih berlaku tidak lagi sesuai dengan keadaan, sehingga perlu perubahan. Sistem informasi dan sistem komunikasi menjadi sangat penting saat ini, karena sistem informasi dan sistem komunikasi tidak hanya lagi untuk menyiapkan informasi dan menyampaikannya kepada yang membutuhkan, tetapi sistem informasi dan sistem komunikasi digunakan dalam pelaksanaan transaksi. Jika sistem informasi dan sistem komunikasi tidak dapat berjalan, maka transaksi pun mungkin tidak dapat dilaksanakan, sehingga terganggu operasional. Internal control yang telah diaplikasikan, yang sedang digunakan, harus dimonitor selalu, agar dapat diketahui apakah sistem itu masih berjalan sesuai yang diinginkan atau tidak. Jika tidak sesuai lagi dengan keadaan, tentu perlu ditinjau ulang dan direvisi. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.